Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita akan membahas lanjutan dari sirah nabawiyah, yaitu biografi perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada kurikulum wajib yang harus dipelajari oleh setiap muslim agar ia mengetahui bagaimana perjuangan dan pengorbanan nabinya di dalam mempertahankan dan mendakwahkan Islam hingga Islam itu sampai ke negeri kita, sampai ke setiap hati dan dada kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tergerak hati kita untuk terus meneladani kehidupan beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan insyaallah semakin meyakinkan bahwa tidak ada jalan kehidupan yang lebih baik selain dari jalan hidup yang dicontohkan oleh beliau, dan tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah dan para sahabatnya telah memiliki tempat tinggal di kota Madinah, kaum muslimin telah memiliki satu wilayah yang menjadi basis sebagai tempat tinggal mereka untuk membangun kekuatan serta untuk membina masyarakat muslim, atau kalau di zaman sekarang kita sebut kaum muslimin telah memiliki sebuah negara dengan semua perangkat-perangkat yang telah dimiliki. Ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada batas wilayahnya, ada undang-undangnya, dan ada tata aturan yang kemudian dijadikan sebagai kendali di dalam interaksi dalam setiap anggota-anggota masyarakatnya. Maka mungkin kita berpikir, barangkali kalau Rasul sudah hijrah ke Madinah, mungkin sudah merasakan keamanan. Mungkin karena mereka sudah jauh dari orang-orang musyrik di kota Mekah, kaum muslimin sudah bisa hidup tenang dan nyaman. Ternyata pada faktanya tidak demikian. Memang sekarang Rasul dan para sahabatnya memiliki tempat tinggal yang baru. Mereka bebas untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Mereka bisa kemudian menerapkan syariat Islam. Tetapi dari sisi keamanan, mereka belum mendapatkan keamanan sepenuhnya. Karena orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah, mereka masih menyimpan dendam. Mereka menginginkan agar kaum muslimin tidak hidup nyaman dan tidak hidup tentram di kota Madinah. Karena itu ada banyak hal yang akan mereka lakukan untuk mengusik keamanan kehidupan kaum muslimin di kota Madinah. Karenanya di antara langkah yang mereka lakukan adalah mengirim surat, yaitu mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Yahudi yang memang sudah tinggal di kota Madinah. Dia saat itu atau sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay ini merupakan seseorang yang amat sangat dipercaya oleh sahabat-sahabat dari kalangan suku Aus dan Khazraj. Bahkan hampir saja Abdullah bin Ubay ini dinobatkan sebagai pemimpin kota Madinah, karena dianggap mampu untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj yang telah lama mengalami perang saudara. Tetapi rencana itu gagal.
Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian menghijrahkan Rasulnya dari Mekah ke Madinah, yang artinya bahwa orang-orang Madinah, suku Aus dan Khazraj, mereka lebih tertarik untuk beriman kepada Rasul, untuk masuk ke dalam agama Islam, dan mereka meyakini bahwa Islamlah yang akan menyatukan mereka dan menghentikan mereka dari perang saudara. Karena itu setelah Rasul tinggal di kota Madinah, Rasul yang menjadi pemimpin Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini pun timbul rasa iri dan dengki. Karena seharusnya dia yang berada di posisi itu, sekarang karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harapannya itu pupus sudah. Tidak ada lagi harapan baginya menjadi pemimpin kota Madinah. Karena itu ketika orang Quraisy mengirimkan surat kepadanya, kira-kira bunyi suratnya seperti ini: Innakum awaitum sahibuna. Sesungguhnya telah tinggal, berlindung di tanah tempat tinggalmu, yaitu orang-orang yang berasal dari wilayah kami. Wa inna nuqsimu billah la tuqatilannahu aw la tukhrijannahu. Kami bersumpah atas nama Allah, kamu harus memerangi mereka atau mengusir mereka dari Madinah. Aula nasiranna ilaikum bi ajma'ina, atau kalau engkau tidak melakukannya, kami yang akan datang kepadamu dengan seluruh pasukan yang kami miliki. Hatta naqtula muqatilatakum wa nastabiha nisaakum, sehingga kami akan membunuh laki-laki di antara kalian dan kami akan menghalalkan perempuan-perempuan di antara kalian. Jadi kalimat ini kalimat ancaman, ya. Maka ketika Abdullah bin Ubay menerima surat ini, tentu karena di hatinya ada sakit hati, ada dendam, ada kedengkian, surat ini direspon dengan sangat baik. Ini kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari tangannya, yaitu kekuasaan atas kota Madinah. Karena itu kemudian dia mengumpulkan seluruh pengikutnya dari kalangan orang-orang musyrik di kota Madinah. Begitu pula dia kumpulkan pengikut-pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi, ya, dengan maksud untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berita itu kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Abdurrahman bin Ka'ab, bahwa ketika berita itu sampai kepada Rasulullah tentang rencana Abdullah bin Ubay dan pengikutnya untuk menyerang kaum muslimin, maka Rasul pun mendatangi mereka. Maka Rasul mengatakan kepada mereka, telah sampai kepadaku informasi bahwa kalian mendapatkan surat dan ancaman dari orang Quraisy. Ya. Sungguh orang-orang Quraisy itu hendak menipu kalian jauh lebih besar dibandingkan tipuan yang hendak kalian lakukan kepada diri kalian sendiri. Mereka atau kalian kalau mau melakukannya, kalian kalau menuruti kemauan mereka, sama dengan kalian sedang merencanakan peperangan dan pembunuhan terhadap anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian sendiri. Ketika diancam demikian dengan Rasul, maka mereka semuanya bubar. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian tidak melanjutkan misinya untuk memerangi kaum muslimin? Karena rupanya saat itu pengikutnya juga dalam kondisi kurang siap, nyalinya belum terlalu kuat. Di samping itu masih ada orang-orang yang berpikir waras, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk memerangi kaum muslimin. Tetapi pun demikian, kita akan melihat sepak terjang Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam rentang 10 tahun masa dakwah Rasul di kota Madinah, akan begitu banyak peran-peran yang dia lakukan dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk menyerang kaum muslimin dan memecah belah mereka, serta melakukan hal-hal yang dapat menghancurkan persatuan kaum muslimin. Karena itu kelak Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal dengan Ra'sul Munafikin, dedengkotnya kaum munafik di kota Madinah. Nah, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, di samping itu sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, ia berangkat ke kota Mekah dengan maksud dan tujuan melaksanakan ibadah umroh. Maka dia pun singgah di rumah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mantan majikannya Bilal bin Abi Rabbah. Dia musyrik, ya.
saat ini memang memiliki hubungan katakan hubungan dalam bisnis dan lain sebagainya dengan Umayyah bin Khalaf. Maka dia singgah di tempat Umayyah bin Khalaf dan dia meminta kepada Umayyah bin Khalaf, ya, tolong carikan untukku waktu yang luang. Kira-kira Ka'bah itu longgar sehingga aku bisa tawaf di sana dengan aman. Maka ketika ia mendapatkan kesempatan itu, maka Sa'ad bin Mu'adz kemudian melakukan tawaf, tapi ternyata ketemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal bilang, siapa ini wahai Abu Sofwan? Panggilannya Umayyah itu Abu Sofwan. Maka Abu Sofwan mengatakan, ini Sa'ad. Abu Jahal tahu ini Sa'ad orang Ansor, pemimpin mereka dan telah masuk Islam. Maka Abu Jahal mengatakan, ya, bagaimana mungkin kamu bisa dengan bebas dan aman melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sementara orang-orang kami yang telah murtad dari agama nenek moyang mereka telah berlindung ke tempat kalian, dan kalian mengira kalian akan mampu membantu dan menolongnya. Adapun demi Allah, kalau bukan karena Umayyah bin Khalaf, tentu kamu tidak akan pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluargamu. Ini kalimatnya kalimat ancaman, ya. Karena kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya pemberani, Pak. Maka dia jawab dengan kalimat, ya, demi Allah, kalau kamu berani mencegahku untuk melakukan ibadah ini, ya, atau melakukan perbuatan yang lebih dari itu, aku pasti akan membalasnya dengan yang jauh lebih keras daripada apa yang kamu lakukan. Aku akan menghalangi perjalanan bisnismu yang melewati kota Madinah. Orang muslim sama orang non muslim, orang kafir, bedanya orang Islam itu tidak takut terganggu urusan dunianya, Pak, ya. Sedangkan orang musyrik itu paling takut terganggu urusan dunianya, ya. Sehingga kalau urusan bisnisnya itu diganggu, terancam, mereka lebih takut dibandingkan urusan yang lain. Sementara kaum muslimin, ya, kalau urusan dunia mereka gampang, tetapi mereka tidak akan rela kalau agamanya atau tempat-tempat sucinya diganggu. Nah, itulah, ya, perbedaan antara orang kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Nah, jamaah rahimakumullah, orang-orang musyrik terus melakukan cara-cara yang sangat keji, ya, untuk melakukan berbagai macam tekanan-tekanan kepada kaum muslimin. Dan hal itu benar-benar dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasul itu sudah pindah ke kota Madinah, begitu pula para sahabatnya, hampir-hampir Rasul itu tidak pernah bisa tidur nyenyak di malam hari, kecuali harus begadang terlebih dahulu. Tidurnya harus tengah malam. Mengapa demikian? Berjaga-jaga, khawatir kalau tiba-tiba terdapat serangan dari orang-orang musyrik ke kota Madinah. Sampai Rasul berkata kepada para sahabatnya, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-laila, ya, barangkali ada di antara sahabat-sahabatku yang berkenan untuk menjagaku di malam hari ini. Ya. Jadi sampai Rasul itu membutuhkan penjagaan, pengawalan. Karenanya kemudian kata Aisyah, ketika malam itu kami sedang berada di rumah, tiba-tiba kami mendengar suara pedang, ya, pedang yang mungkin dihunus dimasukin seperti itu, ya. Ternyata kemudian Rasulullah bertanya, siapa itu? Ternyata si itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Maka Rasul bertanya, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Sa'ad? Maka ia menjawab, kami khawatir ya Rasul, kami mengkhawatirkan kondisimu. Karenanya kami datang ke sini, ya, kami ingin menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemudian Rasulullah malam itu baru bisa tertidur dengan tenang. Nah, jamaah rahimakumullah, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi satu malam, tapi beberapa malam, sampai waktu yang sangat panjang, sampai kemudian Allah menurunkan dalam surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin keamanan beliau dari gangguan manusia. Wallahu ya'simuka, dan Allah akan senantiasa melindungimu, menjagamu minan nasi, dari gangguan manusia.
Barulah setelah turun ayat ini Rasulullah menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya, lalu Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas insarifu anni, wahai sekalian sahabat-sahabatku, bubarlah kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjamin keselamatan dan keamananku. Barangkali kita bertanya, kalau Rasul dijamin keselamatannya, mengapa Rasul masih terluka di beberapa perang? Kenapa Rasul sampai terluka di perang Uhud nanti, sampai lepas gigi gerahamnya? Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, para ulama menjawab pertanyaan ini bahwa yang dimaksud menjaga adalah Allah menjaga Rasulnya dari pembunuhan, bukan dari luka. Ya. Allah menjaga Rasulnya dari pembunuhan, artinya bahwa karena Rasul ini adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya, untuk mengajarkan tentang syariat Islam dan mencontohkannya kepada umat manusia, maka Allah menjamin kehidupan beliau sampai tugasnya selesai dilakukan. Ya, sampai tugasnya selesai dilakukan. Ketika kelak tugas beliau selesai, ya, maka Rasul mengatakan, tugasku sudah selesai, ya waktunya pulang. Nah, ini yang menarik. Jadi Allah menjaga Rasulullah dari pembunuhan, tetapi bukan berarti Rasul tidak bisa mendapatkan luka di dalam perjuangan, karena luka itu merupakan ujian, cobaan, dan juga bagian dari sunnatullah yang harus beliau terima supaya menjadi pelajaran bagi umatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ternyata kondisi demikian juga dirasakan oleh kaum muslimin secara umum, sampai diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa ketika Rasul dan para sahabatnya tiba di kota Madinah, mereka berlindung di bawah perlindungan sahabat Ansar, maka orang-orang Arab itu bersepakat untuk memusuhi mereka. Wa kanu la yabituna illa bisilah, maka kaum muslimin itu setiap malam kalau tidur tidak pernah jauh dari senjata mereka. Tidur bawa senjata, pagi senjata itu masih di sampingnya, menandakan mereka dalam kondisi siap siaga. Nah, dengan demikian jamaah rahimakumullah, kita menjadi paham bahwa situasi awal-awal di kota Madinah itu situasi yang penuh dengan kerawanan. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat dalam surah Al-Hajj, yaitu surah ayat ke-39 sampai dengan ayat ke-41, yang isinya adalah mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Kalau sebelumnya di kota Madinah, ketika terjadi baiat Aqabah di kota Mekah, ketika terjadi baiat Aqabah yang kedua, 73 orang berbaiat kepada Rasul, baiat siap perang siap mati, ya. Lalu kemudian setelah benar-benar dirahasiakan, ternyata juga ada informasi yang sampai ke orang-orang musyrik. Ada sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasul, kalaupun hari ini kita harus perang, kami siap. Kata Rasul, tunggu, aku belum diizinkan untuk berperang. Jadi masa sebelum hijrah sampai dengan hijrah di awal-awal itu fase di mana Rasul belum diberikan izin untuk mengangkat senjata berperang, dan Rasul komitmen dengan itu. Tapi setelah peristiwa-peristiwa yang dialami di awal-awal hijrah ini, barulah kemudian turun ayat 39, 40, 41 dari surah Al-Hajj yang isinya mengizinkan kaum muslimin mengangkat senjata melakukan peperangan. Bunyinya ayat itu, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kata Allah, udzina, telah diizinkan, lilladzina yuqatalun, bagi orang-orang yang diperangi, kaum muslimin diperangi, ya. Bi annahum zulimu, disebabkan karena mereka telah terzalimi, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, ala nasrihim, untuk memberikan pertolongan kepada mereka, laqadirun, sungguh maha kuasa. Artinya orang-orang yang diperangi ini telah diizinkan oleh Allah mengangkat senjata untuk membela diri mereka. Maka masuklah kemudian perjuangan ini masuk kepada babak baru, yaitu babak jihad difa'i, jihad untuk membela diri, jihad untuk mempertahankan eksistensi. Istilahnya jihad difa'i, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kaum muslimin tentang alasan diizinkannya perang tersebut. Kalau kita baca dengan seksama ayat itu 39 sampai dengan 41, ini luar biasa. Ayat 40-nya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq, yaitu orang-orang yang terusir dari negeri mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Illa an yaqulu rabbunallah, kecuali kesalahan yang dianggap kesalahan adalah karena mereka mengikrarkan diri Tuhan mereka adalah Allah. Ya. Jadi kaum muslimin dalam sejarahnya ketika mereka diperangi oleh musuh-musuh Islam, baik di zaman Rasul dulu sampai dengan hari ini, bahkan di masa dulu Ashabul Ukhdud, orang-orang yang beriman itu dipaksa masuk ke dalam parit yang berisi api, itu kesalahannya cuma satu, karena mereka beriman kepada Allah. Begitu pula saudara-saudara kita di Palestina itu kenapa diperangi? Karena mereka orang Islam. Ya. Kalau seandainya mereka bukan orang Islam, nggak akan diperangi, Pak. Ya. Karenanya diizinkan oleh Allah bagi mereka mengangkat senjata untuk membela diri, mempertahankan eksistensi. Lalu Allah kemudian mengatakan, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau seandainya bukan karena pembelaan Allah terhadap sebagian manusia dengan sebagian manusia yang lain, maka pastilah akan dihancurkan apa itu sawami' wa biya' wa sholawat wa masajid. Ini tempat-tempat ibadah. Sawami' tempat ibadah bagi selain orang Islam, wa biya'un sama untuk selain orang Islam, wa sholawat wa masajid. Kalau tidak ada syariat jihad, maka manusia yang sombong, yang zalim itu akan berbuat sewenang-wenang menghancurkan tempat-tempat ibadah. Jadi jelas di sini bahwa jihad ditegakkan itu untuk diantaranya membela kebebasan beragama. Dan yang dilindungi tidak cuma masjid, tapi semua tempat ibadah. Karena dalam salah satu aturan jihad, kaum muslimin dilarang menghancurkan tempat ibadah agama apapun, tidak boleh dihancurkan. Ya. Maka kita tidak heran kalau di Palestina itu gereja-gereja juga dijaga oleh kaum muslimin, tapi ya orang Zionis menghancurkannya. Ya, itulah yang terjadi. Ya. Dan ini jamaah rahimakumullah disebut dengan sunnatu at-tadafu', sunnah pembelaan satu sama lain. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Allah itu akan menghancurkan orang yang zalim menggunakan tangan sesama manusia. Gitu. Jadi kalau dulu ada orang mengatakan agama Allah ngapain ditolong? Allah emang lemah? Bukan Allahnya yang lemah. Memang itulah sunnah yang sudah Allah tetapkan. Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim itu dengan orang yang lain. Bisa dengan kaum muslimin atau dengan sesama orang yang zalim. Ya. Itu sudah sunnatullah. Ya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan, dan begitu pula yang terjadi dulu ketika Jalut berkuasa atas Palestina, lalu Allah utus Talut sebagai pemimpin Bani Israel, dan di antara Talut ada Nabi Daud sebagai pasukannya. Ya, lihat di akhir juz ke-1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau bukan karena pembelaan Allah dengan manusia satu sama lain, maka bumi ini pasti sudah rusak. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Akan tetapi Allah itu memiliki karunia bagi alam semesta. Karenanya ketika saudara-saudara kita mengangkat senjata untuk membela diri mereka, memang seperti itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah lemah, tapi itulah cara Allah untuk mengalahkan orang-orang yang zalim, sekaligus untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula disebutkan di dalam ayat ke-41-nya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Ya, tujuan disyariatkannya jihad itu diantaranya adalah yaitu orang-orang yang berjuang tadi
kalau mereka diberikan kemapanan di muka bumi, maka mereka akan menegakkan sholat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya golongan yang akan dimenangkan oleh Allah adalah mereka yang perangnya karena Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, sehingga kalau mereka nanti menang, Allah berikan kepada mereka bumi ini sebagai wilayah kekuasaan mereka, maka mereka akan menegakkan sholat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itulah kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada kepentingan apapun bagi mereka dalam perang itu kecuali untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan izin perang ini untuk sementara waktu hanya diizinkan untuk memerangi orang-orang Quraisy, meskipun nanti secara bertahap akan melebar, ya, sesuai dengan kemunculan musuh-musuh yang bermaksud untuk menyerang dan memberangus kaum muslimin, ya, sampai akhirnya nanti kepada kaum Yahudi dan lain sebagainya. Ada sebab-sebab yang melatar belakangi setiap peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya setelah turun izin untuk berperang ini, Rasulullah SAW kemudian memandang perlu untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, ya, show of force, yaitu diantaranya dengan menguasai jalur-jalur perdagangan yang biasa dilewati oleh orang-orang musyrik. Karena tadi saya sampaikan, orang-orang musyrik itu paling benci, paling sakit hati kalau kepentingan bisnis mereka diganggu. Nih, kepentingan dunianya diganggu. Karenanya Rasulullah SAW kemudian melakukan paling tidak dua strategi. Strategi pertama yang beliau lakukan adalah beliau membangun kerjasama, kesepakatan dengan kabilah-kabilah meskipun masih musyrik yang tinggal di sekitar jalur perdagangan yang dilalui oleh orang-orang musyrik itu, diikat perjanjian damai dengan mereka, minimal mereka tidak menyerang kaum muslimin, ya, minimal itu. Untuk apa? Supaya kaum muslimin kalau hendak melakukan penyerangan, penyergapan kepada rombongan Quraisy tidak mendapatkan gangguan dari yang lain. Jadi diamankan dulu jalurnya. Setelah itu baru yang kedua, Rasulullah SAW mengirimkan namanya sariyah. Sariyah itu kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh sahabat, ya, atau kadang Rasul yang berangkat sendiri membawa pasukannya untuk menyerang kelompok-kelompok dagang kaum muslimin. Nah, ini nanti kita akan bahas, sekitar ada 8 kali perang dan sariyah yang dikirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waktunya cukup kita selesaikan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada hal itu, kita ingin sampaikan bahwa syariat jihad ini mengalami beberapa fase, ya. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, fase dilarang, yaitu sebelum hijrah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak diizinkan untuk mengangkat senjata, melakukan peperangan melawan orang-orang musyrik. Jadi jelas kenapa Rasul selama di Mekah tidak mengangkat senjata. Apa karena Rasul takut atau sahabat-sahabatnya lemah? Enggak. Kalau bilang pemberani, sangat pemberani. Tetapi karena izinnya perang belum turun, maka Rasul komitmen dengan itu. Kemudian yang berikutnya turun ayat tadi Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 41. Para ulama mengatakan ayat ini turun di akhir tahun pertama Hijriyah atau di awal tahun kedua Hijriyah. Berarti sekitar bersamaan, hampir berdekatan dengan disyariatkannya ibadah puasa, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian fase yang ketiga, yaitu nanti fase memerangi siapapun yang memerangi kaum muslimin, ditandai dengan diturunkannya Al-Baqarah ayat 190, dan itu tidak lama, kira-kira fasenya sebelum terjadi perang Badar Al-Kubra, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Nanti fase ketiga. Baru kemudian fase yang keempat, yaitu kewajiban memerangi semua orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, secara umum.
Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perintah Allah At-Taubah ayat 36. Sehingga nanti kalau sudah turun ayat ini jihadnya berubah. Sebelumnya jihad difa'i, jihad mempertahankan dan membela diri, berikutnya akan menjadi jihad ekspansi. Jihad ekspansi. Karena itu ketika setelah Rasul menaklukkan kota Mekah, kan seharusnya perang berhenti karena Quraisy sudah takluk. Ya, tetapi kenapa Rasul kemudian menunjuk Usamah bin Zaid untuk menyerang Romawi? Padahal Romawi saat itu tidak menyerang kaum muslimin. Ya, berarti menandakan jihadnya berubah menjadi jihad ekspansi. Tetapi tidak benar kalau dikatakan Islam itu menyebarkan Islam itu dengan pedang, bukan. Karena di dalam fase itu nanti jamaah rahimakumullah lebih kepada dalam rangka membebaskan manusia dari kezaliman yang dilakukan oleh raja-raja yang zalim. Jadi ketika kaum muslimin nanti menyerang daerah kekuasaan Romawi, daerah kekuasaan Persia, itu dalam rangka membebaskan manusia dari kezaliman yang dilakukan oleh raja-raja mereka. Dan itu disambut baik oleh rakyat. Tetapi yang merasa gerah adalah para penguasa. Karenanya jihad itu dilakukan adalah dalam rangka untuk tadi membebaskan rakyatnya, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan Islam ke sana. Karenanya Islam begitu menaklukkan suatu daerah tidak pernah memaksa penduduknya untuk masuk Islam. Mereka dipersilahkan dan dibiarkan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Tapi dakwah Islam tetap jalan. Siapapun yang tertarik dengan Islam akan masuk Islam. Dan itu membuktikan bahwa Islam ini amat sangat mudah diterima oleh manusia di masa itu dan sampai dengan masa sekarang. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apa tujuan disyariatkannya jihad? Yang pertama, himayatu hurriyatil aqidah. Tadi sudah kita sampaikan tujuannya untuk menjaga kebebasan berkeyakinan, khususnya bagi umat Islam. Ya, umat Islam ini dimanapun berada, maka mereka harus diberikan hak untuk menjalankan agamanya dengan baik. Karenanya kalau kemudian kebebasan itu diganggu, ya, maka ada kewajiban bagi kaum muslimin lain yang memiliki kekuatan untuk membela saudaranya. Atau kalau mereka mampu untuk mengangkat senjata sendiri, mengangkat senjata. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi himayatu hurriyatil aqidah. Yang kedua adalah menjaga syiar-syiar agama dan ibadah. Ya. Kalau ibadah sholat dilarang, membangun masjid dilarang, ya. Apalagi yang termasuk syiar agama. Ya, syiar agama itu artinya apapun dari agama yang disyiarkan, yang dipublikasikan. Adzan, kalau adzan sampai dilarang ini repot. Adzan itu syiar. Ya. Nah, jadi disitulah kemudian jihad disyariatkan. Tetapi ya, perintah jihad itu harus dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh setiap orang mengatakan ayo jihad. Nah, ini ada batasan-batasannya. Yang ketiga adalah daf'ul fasadi anil ard, yaitu menolak kerusakan dari bumi. Ini jelas ya, jadi kalau ada orang-orang zalim, penguasa-penguasa yang berbuat kerusakan di muka bumi seperti dulu Fir'aun berbuat kerusakan, memperbudak Bani Israel, ya, membunuhi anak-anak lelaki mereka, ya, kemudian juga memaksa mereka menyembah berhala dan menyembah dirinya. Nah, itu kerusakan namanya. Ya, kalau di zaman sekarang ada penguasa memaksa rakyatnya menyembah dirinya, ya, meninggalkan ajaran agamanya, itu penguasa yang zalim itu namanya. Ya. Nah, itu termasuk di antara syariat tujuannya untuk itu. Yang keempat, al-ibtila wa tarbiyah wal islah. Tujuannya untuk menguji, ya, menguji kaum muslimin sekaligus untuk melakukan pembinaan dan perbaikan. Ini jihad. Jadi seperti yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, betapa banyak perkara-perkara yang tidak bisa diluruskan dengan Al-Quran, maka harus diluruskan dengan pedang. Ini kalimat tegas.
Betapa banyak ada perkara-perkara yang tidak bisa diluruskan dengan Quran, maka harus diluruskan dengan pedang. Nah, itu kekuasaan. Pedang itu simbol kekuasaan. Ya. Jadi kalau di masa dulu, di masa Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian kaum muslimin yang murtad. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar mengumumkan, maka tidak ada jalan lain untuk meluruskan mereka. Setelah didakwai, disadarkan tidak mempan, ya berarti diperangi. Ya. Nah, di antara mereka yang murtad ada kembali masuk Islam, tapi yang tetap murtad diperangi. Begitu pula yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini kan peran kekuasaan di situ, Pak. Ya. Bagaimana supaya menjadikan syariat agama Islam ini benar-benar dijalankan oleh umat Islam, gitu kan? Nah, ini ada hukum-hukum dan itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa. Selain penguasa hanya bisa menasehati, ulama pun hanya bisa menasehati, mengingatkan, tidak punya kuasa untuk memaksa orang. Tapi kalau penguasa dia punya aturan, dia punya semua perangkat untuk menekan manusia, tapi ditekannya untuk kebaikan. Itu yang pasti. Kemudian yang kelima adalah irhabul kuffar wa ikhza'uhum wa idlaluhum wa tauhinu kaidihim, yaitu untuk memberikan rasa takut dan gentar kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Kaum muslimin perlu menunjukkan kekuatannya supaya musuh-musuh Islam itu yang merongrong kehidupan mereka atau pengen mengambil kekayaan alam mereka itu mikir-mikir. Tapi kalau kaum muslimin lemah, tidak punya kekuatan, ya akhirnya gampang dimonopoli ke sana kemari. Nah ini, nah kami sampaikan kemarin di khutbah Jumat, kita sampaikan bahwa sumber kekuatan utama umat Islam itu adalah persatuan. Kalau kita bersatu, apapun rintangannya selesai. Tapi kalau kita berpecah belah, meskipun alat perangnya canggih, nggak jadi, Pak. Ya. Karena sebelum yang lain, persatuan, persaudaraan itu harus dinomorsatukan di atas yang lainnya. Ya. Coba kalau kaum muslimin hari ini bersatu dalam memilih pemimpin, selesai urusan kan? Ya. Tapi kalau berdua sampai bertiga, berempat, berlima, seterusnya ya kacau, ya kan? Gitu. Ya. Jadi memang kita harus selalu bersatu. Yang keenam, kasyful munafikin. Dengan jihad itu Allah akan menyingkap siapakah musuh dalam selimut yang dikenal dengan orang-orang munafik. Nanti orang munafik itu baru ketahuan setelah perang Badar Al-Kubra. Abdullah bin Ubay bin Salul nanti setelah perang Badar lihat kaum muslimin 300 orang lawan 1000 menang. Abdullah bin Ubay mikir ya. Begitu pula teman-temannya. Akhirnya supaya mereka aman dirinya, aman hartanya, aman kehidupannya di Madinah, akhirnya mereka berbondong-bondong pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Dan nanti di peperangan berikutnya, perang Uhud, mereka ikut perang. Tapi di tengah perjalanan mereka bilang, panas, pulang aja yuk. Pulang, Pak. Rasul bawa 1000 pasukan, yang pulang 300 orang. Nah, ketahuan ini munafik semua yang pulang itu. Ya. Di peperangan berikutnya mereka bikin masjid, mereka bilang ini masjid untuk ibadah, untuk sholat. Dipanggil Nabi, diundang untuk meresmikan. Tapi di tengah jalan dibisikin oleh malaikat Jibril, kamu jangan datang ke sana. Itu masjid Diror yang digunakan untuk memecah belah kaum muslimin. Maka Rasul berhenti, nggak jadi ke sana, merintah sahabat bakar masjid itu. Karena masjid digunakan untuk memecah belah kaum muslim, orang munafik. Ya. Jadi jihad itu menyingkap orang munafik. Kenapa begitu? Orang munafik itu takut mati dan cinta dunia. Ya. Mereka pengennya nggak ikut perang, tapi kalau ada harta rampasan perang, pengen ikut kebagian. Ini modelnya orang munafik, nggak mau ikut berjuang, tapi kalau sudah menang, pengen dapat jatah rampasan perang. Nah, itu namanya orang munafik. Yang berikutnya, iqamatu hukmillah wa nizamil Islam fil ard. Jihad disyariatkan untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ya, menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ya, itu tujuannya. Ya. Begitu juga yang terakhir, untuk menolak permusuhan kaum muslimin kepada
permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Jihad difa'i namanya. Yang dilakukan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina itu namanya jihad difa'i. Jihad membela diri, mempertahankan eksistensi. Ya. Karena kalau mereka nggak berjihad, ya mereka pasti diberangus. Ya. Orang sudah jihad aja diberangus, apalagi tidak jihad. Ya. Karena itu ini luar biasa. Sudah 100 sekian hari saudara-saudara kita di sana diberikan oleh Allah kekuatan untuk bertahan dalam kondisi yang sangat sulit, ya. Dan kelihatan sebenarnya tanda-tanda kemenangan sudah terlihat. Kalau ada yang bertanya kapan ini selesai, wallahu alam, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap mudah-mudahan perang ini segera berakhir, terutama bagi mereka yang sekarang banyak sakit, kurang obat, kelaparan, ya, bisa segera diberikan penanganan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah.